next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kita udah belajar tentang pemuaian zat di zat padat gitu ya. Nah sekarang kita akan ngelanjutin di zat cair. Beda sama kayak zat padat, yang zat padat itu ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau zat cair aja hanya punya yang volume gitu ya. Karena kita nggak bisa ngitung panjang air berapa, luas air berapa. So kita akan menghitung volume air atau volume fluida jika dipanaskan seperti apa gitu ya. So ini dia. Oke guys, kita akan masuk ya lanjutin pemuaian zat padat, masih di pemuaian zat padat. Habis ini berarti pemuaian zat cair karena kemarin udah zat padat. So ini dia pemuaian zat cair. Kalau zat padat punya panjang, luas, volume, tapi kalau zat cair ya dia hanya punya volume. Jadi gimana pemuaiannya? Jelas ya. Untuk pertambahan volumenya rumusnya sama persis dengan yang zat padat, yaitu fenol gamma delta T ya. Tapi bedanya kalau kemarin gamma di zat padat itu harus kita kaliin 3 alfa dulu baru dapat gamma. Kalau di zat cair kalian pasti lihat di soal-soal itu sudah diketahui gamanya ya. Jadi kalau air gamanya berapa, raksa gamanya berapa, sirup gamanya berapa ya. Jadi tidak usah dikalikan 3, oke? Nah, untuk volume akhirnya ya udah tinggal V0 ditambah delta V-nya ya alias ini. Itu dia keterangannya, singkat, padat, jelas ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal ya. Jadi di sini adalah volume air raksa itu 0 derajat, kemudian 8,84 cm pangkat 3 ya. Jika koefisien muai volume air raksa itu segini, berapakah volume air raksa setelah jadi 100 derajat Celcius? Oke, kita diketahuinya berarti ini ada V0, ini ada gamma, ini ada dari 0 sampai 100 adalah delta T ya, sehingga kita dapetin segini. Itu pakai kalkulator guys, aku ya. Angkanya soalnya sesuai dengan kenyataan ya, jadi agak susah. Itu dia ya, 8,99 cm pangkat 3 ya. Kalau di soal-soal sih biasanya angkanya lebih mudah, jadi kalian tenang aja gitu ya. Contohnya yang ini mungkin ya. Pada suhu 20 derajat, volume tabung kaca itu 200 cm pangkat 3. Tabung diisi penuh raksa, kemudian ternyata ketika dipanasin gitu ya, volumenya tumpah guys. Oke. Nah, koefisien muainya segitu, muai raksa yang ruang segitu ya. Oke, hati-hati ini masih muai panjang, berarti ini masih alfa, sedangkan yang raksa sudah gamma ya. Nah, kita harus analisis dulu, kenapa si raksa itu bisa tumpah ya. Ya jelas karena volumenya air raksa lebih besar daripada volume tabung kaca. Walaupun awalnya pada suhu 20 derajat itu dia penuh alias tipis gitu ya, nggak tumpah, tapi ketika dipanasin kan tabung kacanya muai, raksanya juga muai. Nah, raksa yang memuai itu lebih besar daripada tabung kaca yang memuai. Ya wah, tabing dong, ini tabung ya. Oke, nah nggak usah diedit aja ya, kagak apa-apa gitu ya, itu U. Oke, nah kemudian V tumpah berarti sama dengan V raksa dikurangi V tabung kaca. Sekarang V raksa itu apa sih? Ya yang ini ya rumusnya yang lengkap ya, V0 plus V0 gamma delta T. V tabung kaca juga sama. Nah sekarang kalau diketahui di soal ini tadinya penuh ya berarti V0-nya sama. Kemudian dipanasinnya juga barengan kan, makanya delta T-nya sama, sehingga bisa aku tulis kayak gini. Kemudian ini plus minus ya, jadinya min, maka jadi ini V0 min V0 0 ya, sehingga bisa ditulisin ini dikurang ini. Karena V0-nya sama berarti aku keluarin, oke, delta T-nya sama aku keluarin, sehingga aku dapetin ini. Nah, rumus V tumpah sama dengan V0 delta T dikali gamma R dikurangi gamma tabung kaca. Ini bisa kalian hafalin kalau males ngurutin dari awal gitu ya. Nah, cuma ini ada syarat dan ketentuan berlaku ya guys. Hanya untuk kalau isi awalnya penuh. Oke, kalau nggak penuh nggak boleh ya. Harus balik lagi ke awal ini ya. Oke.
Nah, kita lanjut ya. Gamma itu apa? Gamma raksanya udah diketahui, sedangkan gamma kacanya kan belum ya. Ya 3 kali alfa gitu. Alfanya ini sehingga kita dapetin 9 kali 10 pangkat min 6. Baru masukin ke sini ya. Katanya V0-nya 200, delta T-nya 100, berarti ya dari 20 menuju 120. Kemudian gamanya tinggal dimasukin. Nah, ini belum sama ordernya, berarti harus disamakan dulu. Yang di sebelah sini harus jadi 10 pangkat min 5. Jadinya 0,9, 10 pangkat min 5. Yang ini 2 kali 10 pangkat 4 ya. Oke, 5,4 kurangi 0,9 adalah, yap, 4,5 ya, dikali 10 pangkat min 5. 10,4 sama 10 min 5 berarti hasilnya adalah 10 min 1 ya. 2 kali 4,5 9. 9 kali 10 min 1 0,9 ya. Jadi ini volume yang tumpah hanya 0,9 cm kubik. Oke, itu dia jawabannya untuk soal-soal yang kalian kalau ketemu kadang-kadang ini sering dikeluarin sama Bapak Ibu guru ya. Jadi kalian harus ngerti atau paham bagian ini. Oke, sampai jumpa. Kita akan skip dulu ya. Nanti kita lanjut ke pemuaian yang gas. Jadi see you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.